Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الآية صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan dan juga kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhina kiram Bapak Ustadz Afifuddin dan juga Bapak Ustadz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhirat ya amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam sebuah pembelajaran tentang istiqomah ya. Kemarin sedikit kita sudah kupas tentang bagaimana setan mengantarkan orang yang sholat karena istiqomahnya ya, sampai-sampai Allah memberikan pahala yang luar biasa. Sekali dia jatuh, dosanya orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang lagi ke rumah, dia balik lagi ke masjid karena istiqomahnya. Orang-orang yang enggak berangkat sholat subuh berjamaah ke masjid, orang-orang yang terlelap dalam tidurnya diampuni semuanya oleh Allah, dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya setan enggak mau nganter lagi yang ketiga kali ya, enggak mau ngejebak dia dalam jatuh lubang yang ketiga kalinya. Makanya dia khawatir nanti akan ada ampunan dosa untuk satu kampung. Satu kampung dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena pahala daripada sikap dari sebuah ibadah yang istiqomah dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah summastaqam, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah ya. Ini kalau secara persepsi kita bisa maknai ayat ini ketika kita melafadzkan ya satu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini model kita orang-orang pila ya. Kayaknya Islam keturunan gitu. Hah? Keturunan ya? Ngaku. Benar. Ya. Kapan kita bersyahadat? Ibu-ibu sebahagian bilang waktu kajian kemarin saya sampaikan katanya apa? Waktu sholat Pak Ustaz. Bukan hanya waktu sholat. Ketika kita bangkit daripada wudhu, selepas wudhu kita juga berdoa tuh lewat bentuk kalimat syahadat diawalinya. Kalimat doa itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru kita minta doa, kalimat doa, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin.
Ini kalau kita orang-orang Islam, kebanyakan Islam turunan, ya. Jadi disuruh sholat sama bapaknya, nggak mau sholat dipukulin, ya Pak. Ya, innalladzina qalu rabbunallah. Kita sudah pernah belajar bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya. Ya, lewat satu ayatnya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Saksikanlah olehmu wahai jabang bayi, aku ini adalah Allah Tuhan kamu. Qalu bala syahidana. Mereka semua para jabang bayi termasuk kita nih dulu pernah mengucapkan satu kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala syahidna, engkau benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Lewat risalah mereka para nabi dan rasul yang Allah kunci dengan satu kalimat, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Dan semua risalah mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Quran, visi misinya jelas Pak. Dihadirkan nabi dan rasul hanya untuk menyampaikan kalimat tauhid, bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya manusia, ada Allah Subhanahu wa taala Tuhan seluruh alam semesta. Kita sudah dikenalkan lewat Allah sendiri yang bicara. Kita sudah diperkenalkan dengan lewat risalah mereka para nabi dan rasul, dan lewat kisah mereka para nabi dan rasul dijelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan semua risalah mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ma nusabbitu bihi fu'adak, agar kami mengokohkan hati kalian, agar kami memperkuat keimanan kalian. Ya. Terus apa lagi? Waja'aka fi hadhil haq. Ya, telah datang tuh yang namanya kebenaran. Risalah mereka para nabi adalah kebenaran. Enggak seperti kita mendengar dongeng Spiderman, Superman, apalagi Doyok, apalagi ya, cerita di dalam komik. Itu mah hanya hayalan belaka. Waja'aka fi hadhil haq, ada kebenaran di dalamnya. Wa mau'izah, ada nasihat di dalamnya. Bagaimana cerita Nabi Nuh alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal atau perahu yang nantinya endingnya akan ada azab yang Allah turunkan. Lantaran iman tuh Pak. Karena iman yang istiqomah kita yakini, tauhid yang Allah ajarkan lewat mereka risalah para nabi dan rasul telah sampai literatur sempurnanya di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat Allah sudah, lewat nabi udah, lewat orang tua waktu kita lahir diajarin, diikomatin, Allah kenalkan dirinya tuh. Makanya summastaqamu, maka istiqomah. Orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, miskin dia tetap bertuhankan Allah, lagi kaya dia ingat Allah, ya enggak? Ini kadang-kadang orang bilang beda nih, nggak punya duit aja lupa sama Allah, jauh banget dari masjid, udah lupa sama beduk. Ada di sini, enggak? Insya Allah ya. Banyak duit dia istiqomah imannya, nggak punya duit dia istiqomah, kawin lagi juga dia istiqomah kok, insya Allah, ya Pak. Semuanya didasarkan atas dasar istiqomah. Ya, summastaqamu, kemudian di istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Istiqomah kita Pak, kalau dibandingin mereka para sahabat Nabi, jauh Pak. Panen biasa sholat 5 waktu, berangkat kita ke masjid ya, istiqomahnya baru sampai situ ya. Baca Quran sehari berapa kali? Ada di sini yang 1 hari khatam. Hah? Istiqomah kita paling cuma buka Quran doang, surat Yasin yang dibaca. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an itu 1 hari 8 kali khatam Pak baca Quran. Karena kecerdasan otaknya. Bayangin Pak, 8 kali khatam. Model Ustaz Apip, model Ustaz Tirwan paling 2 lembar. Itu juga kalau lagi nggak ngantuk. Iya, ngaku udah ngaku. Ada nggak yang masih bisa baca Quran setiap hari? Bahkan lolos kita nyaris meninggalkan Al-Quranul Karim setiap harinya. Quran dianggap sebagai buku pedoman tapi nggak dibaca. Bagaimana ada bimbingan di dalamnya? Istiqomah mereka para nabi dan rasul, istiqomah mereka sahabat-sahabat nabi dan rasul. Allah Karim.
Apalagi kalau kita lihat bagaimana catatan risalah, bagaimana catatan sejarah yang memberikan penjelasan istiqomahnya sahabat Nabi. 1 hari 1000 rakaat sholat sunat. Ada di sini kagak? Hah? Nggak ada. Susah kita ketemuin. Baca Quran istiqomah 1 hari 8 kali khatam. Sholat sunat 1000 rakaat sehari. Bisa nggak kira-kira? Allah karim. Begitu luar biasa nilai istiqomahnya mereka sahabat-sahabat Nabi. Sampai baginda Rasul ada yang tanya, "Ya Rasulullah, kalau saya berselawat kepadamu berapa banyak? Separuh boleh nggak?" "Boleh." "Setengah?" "Boleh." "Seharian penuh?" "Boleh, silakan." Ya, berselawat kepada Nabi nggak ada batasnya, Pak. Paling banyak sebanyak-banyaknya, silakan, tafadhal. Kalau baca Quran dibatasin sama Nabi 1 hari 10 juz. Nabi itu yang suruh. Kita boro-boro 10 juz, ya. 1 ain aja udah ngantuk baca Quran, betul gak Pak? Istiqomah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya fadilah hikmah di balik orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan tuh, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah hadirkan malaikatnya berupa nasihat. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan gentar, jangan galau, jangan resah, jangan gundah gulana dalam apa? Dalam apa, Pak? Dalam kehidupan di alam dunia ini. Maaf ya, otak kita nih terbatas. Dikasih ujian tadi ngeluh. Ngeluh gak, Pak? Ngeluh, ngaku aja. Wa kanal insan aksaru syai'in ajula. Kebanyakan manusia itu ngeluh. Ya, jujur Pak, lagi nggak punya duit, pendaringan kosong. Ya Allah, besok mau makan apa ya? Kita hanya bersyukur masih di atas mereka. Perekonomian kita masih bisa ketemu makan yang enak, masih bisa tidur di kasur atau tempat tidur yang empuk. Allah jadi. Lihat perjuangan mereka para nabi, apalagi kisah Nabi Ayub alaihissalam. Udah kaya dijatuhkan oleh Allah miskin, dihabisin semuanya, anak istrinya, hartanya habis semua, sampai dia mengucapkan satu kalimat yang menjadi zikir yang luar biasa, anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Kita ada kayak gitu, sakit gigi aja kalau omongannya macem-macem dah. Coba tuh ungkap lewat kata-kata itu, anni masyani yadur wa anta arhamur rahimin. Gak punya duit, pakai tuh kalimat zikir. Allah yang maha mengetahui hati dan suasana keadaan hidup kita. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar, jangan kamu risau, jangan kamu gundah gulana, jangan kamu resah atau lagi galau. Ini kebanyakan ibu-ibu Pak, ya lagi gesah, lagi resah, lagi gundah gulana, dia bikin update status galau gue. Ya pernah. Allah kirim. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, summastaqamu, lantas kemudian imannya istiqomah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas dia selalu yakin Allah bersamanya. Innallaha ma'ana. Ya. Kita kadang-kadang bersama Allah lagi dekat aja, yajid wala yankus, ya lagi tinggi imannya. Kemarin yang ditanyakan Bang Nasir, ya Allah lagi turun, ya rendah lagi. Malas lagi ke masjid, malas lagi datang ke majelis ilmu, ya enggak? Angin-anginan kalau orang bilang dulu, ya orang-orang dulu bilang apa, anget-anget tai ayam, maaf aja ya, ya bahasanya itu yang keluar. Coba kita belajar dari istiqomah, enak loh jadi orang Islam. Sholat subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah bangun dulu, sholat dulu ke masjid. Apa susahnya sih? Coba bayangkan betapa banyak karunia yang Allah berikan. Bangun dari tidur kita bisa bernafas, kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk terima kasihnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak tuntut banyak. Ya. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqomahnya luar biasa, Pak. Zikir orang model kita mas, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nanti episode berikutnya kita akan kupas tentang zikir. Paling 33 kali. Ya. Habis sholat gitu ya. Iya enggak? Lebih cepat lagi kalau lagi ada proyek. Ini memang anjuran sih, ajaran juga, subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Pahalanya luar biasa loh.
Ya. Lagi banyak urusan sekali. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Langsung doa, amin. Kabur. Urusan dunia dia kerja. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepandai apapun kita, kaya dengan harta yang banyak, mobil mewah, harta berlimpah, ketika kita mati yang dibawa apa, Pak? Nih balik lagi nih ya. Yang dibawa apa saya tanya? Kita udah belajar lah ilmu tentang sabar ya. Bagaimana konsep dan prinsip dari Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfad. Apa-apa yang kamu miliki manusia akan lenyap, enggak akan kekal. Wa ma indallahi baq. Sementara apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kekal abadi. Gampang enggak implementasi ayat ini? Enggak. Butuh proses, butuh pembelajaran, butuh kecerdasan, butuh kesabaran. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini Allah kasih ketenangan buat mereka orang-orang yang istiqomah dalam imannya. Sabar ketika dia menghadapi, menjumpai persoalan dunia, dan bahkan ketika dia akan berhadapan dengan persoalan di akhirat lewat satu gerbang yang namanya kematian. Ini kita kalau orang-orang yang beriman sadar, Pak, nggak selamanya kok kita hidup. Apa yang kita miliki nggak bakalan kekal abadi. Bahkan nyawa kita, ruh yang ada pada diri kita nggak bakalan kekal abadi. Allah sudah ingatkan, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa immita fahumul khalidun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak seorang pun, kata Allah, yang aku hidupkan dengan kekal abadi sebelum kamu Muhammad hadir. Apa immita fahumul khalidun? Apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Ruh saja ditagih sama Allah akan kembali kepada Allah, dia milikin kok. Apalagi model kayak kita, Pak, badan kita yang kita bilang, wah sehat gua sekarang, besok sakit, besok mati, ada yang tahu? Ganteng gua sekarang, besok peot loh. Ya tua, ya Allah. Udah banyak contoh orang tua di sini kan, tuanya pasti peot. Ada nggak? Tuanya masih keren? Nggak ada. Semua kita udah ada tahapannya. Maaf nih Pak, ini rumus loh Pak. Ketika kita punya usia 40 tahun, awas tuh hati itu. Nih, makanya iman itu adanya dalam hati. Sumastaqamu, udah dengan iman yang istiqomah. Maknanya apa? Ini kehidupan dunia memang harus kita jalani, tapi ada target utama adalah akhirat. Jaga suasana hati kita, Pak. Usia 40 tahun kalau masih suuzon, itu akan menghadirkan atau melahirkan satu kematian yang su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Bahasanya purik. Ya. Hati-hati Pak ya. Ya Pak Wahyu gini banget orangnya, dikit-dikit nyalain speaker, benerin speaker, suuzon, padahal niatnya baik loh. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Awas loh. Usia 40 tahun, 50 tahun jangan banyak buruk sangka sama orang. Udah nikmatin aja hidup. Ya Allah, tetangga punya mobil, alhamdulillah, mudah-mudahan acara hajatan, kawinan, gue bisa pakai mobilnya, betul nggak? Ada yang berpikir tuh duit dari mana dia beli mobil? Astagfirullahaladzim. Sumastaqamu, Allah perintahkan untuk istiqomah dalam iman, jaga suasana hati. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah kepingin jaga kita nih dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Persoalan hidup berpasti kok. Siapa sih manusia yang nggak diuji? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kalian akan kami uji. Dengan apa Allah uji? Dengan keburukan. Wal khair, dengan kebaikan. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Semuanya akan kembali kepada Allah. Makanya dituntut sebuah nilai iman. Imannya yang istiqomah. Jangan hari ini ngaji, besok kagak. 2 tahun ngaji, ya setahun bolong-bolong. Ini nikmat loh Pak, indah loh Pak, benar. Coba bismillah biniyatil ibadah dari sekarang, kita robah hidup ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaumnya sendiri, sampai pribadinya sendiri yang merubah, ya. Dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kita jemput hidayah Allah.
Apa sih yang kita inginin dalam hidup ini? Kebaikan, Pak. Orang kaya nggak bakal bawa harta kekayaannya. Orang yang pintar juga nggak bakalan bawa papan bor, buku tulisnya, nggak ada bawa. Semua yang kita bawa waktu kematian adalah selembar kain kafan. Tuh pakaian ihram tuh melambangkan sebuah peristiwa kematian. Summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan gentar, jangan gundah gulana, jangan galau menghadapi kehidupan ini. Dan bahkan nanti, ini ayat ini ada implementasinya dua makna, kehidupan dan ketika kita mau menghadapi peristiwa kematian. Orang-orang yang beriman, imannya istiqomah, lagi ngap-ngapan, lagi syakaratul maut, nggak bakalan takut, Pak. Kenapa? Kita sudah ulang kemarin ayatnya. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka surga dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang orang-orang yang beriman. Enggak bakalan resah kematiannya. Coba kalau orang enggak pernah ibadah, istiqomahnya maksiat mulu. Istiqomah maksiat. Nauzubillah min dzalik. Tiap hari berbuat dosa. Ngomelin bini, marahin anak, ya kerjaan kita emang ya biasa. Coba deh sedikit-sedikit berusaha untuk menjadi orang yang sabar tuh kayak tadi. Ya, insya Allah kehidupan kita dan bahkan kematian kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, ketika kita mati akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nampakkan lagi tuh surganya, bukan lagi malaikat yang berbicara tapi surga, bentuk daripada sebuah kenikmatan, tempat yang banyak nikmatnya nanti dan kenikmatannya adalah hakiki abadi, ya, kekal selama-lamanya. Udah tenang tuh Pak, dapat dua. Dijamin lagi sama Allah dalam ayat selanjutnya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan kami kata Allah. Ini jangan dipelesetin ya. Kadang-kadang orang yang jago bahasa Indonesia, nahnu berarti kami. Makna Tuhan banyak dong, bukan begitu. Ya, maknanya adalah menyebar tuh Allah dengan segala bentuk kekuasaannya, memperhatikan makhluk-makhluknya dan semua makhluk-makhluknya. Terlebih lagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya istiqamah. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, dan kami kata Allah akan menjadi pelindung, penolong, penjaga. Buat siapa? Mereka orang-orang yang beriman, imannya adalah iman yang istiqamah. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam kehidupan dunia dan sampai akhirat. Kalau backup kita Allah sendiri yang turun, Pak. Allah Karim. Kita jalan punya jabatan ya kayak presiden gitu, dijagain pas pampres. Kita dijagain orang enggak? Kagak. Yang jaga kita adalah Allah, backupnya kita adalah Allah. Tenang Pak, orang-orang yang beriman. Mau ngapain lagi? Yang menjaga adalah Allah. Hatinya selalu dijaga oleh Allah, tangannya selalu dijaga oleh Allah, bicaranya pun juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan kalau ngomong. Ya orang-orang yang beriman, ya imannya istiqomah, tenang Pak. Kelihatan karena Allah yang jaga. Udah dijamin sama Allah, nahnu awliyaukum bil hayatid dunya wa bil akhirah. Kami kata Allah yang jaga kehidupan di dunia sampai akhirat. Mau mati kita juga dijaga sama Allah. Di akhirat pun kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Endingnya setelah nahnu awliyaukum bil hayatid dunya walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu miliki, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu hajatkan, apa yang menjadi kebutuhanmu, kalau kita sudah sampai di dalam surganya Allah, apa yang kita mau dikasih sama Allah. Udah tenang kan Pak? Ya enggak? Diuji di dunia sabar dengan imannya. Kemudian waktu kematian juga diuji lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai meninggalnya dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat kematian husnul khatimah. Ya. Orang-orang yang beriman insyaallah tuh udah dinampakin surga masih enggak tenang, ya. Dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Apalagi Pak keuntungannya Pak? Udah banyak tuh ya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu minta, apa yang kamu doa,
dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, nuzulam min ghafurir rahim, dan kami terus kata Allah ngasih kasih sayang, terus rahmat Allah bercucuran dikasih buat siapa? Buat mereka orang-orang istiqomah dalam iman. Cukup ya? Insya Allah paham sampai di sini, insya Allah ya. Otak kita jaga ya, pikiran kita jaga, hati-hati ya. Apalagi umur udah 60 tahun ya Allah. Mau berbuat dosa lagi, mau berbuat maksiat lagi, kuburan dikit lagi, apalagi kuburan dekat APW ya. Iya, udah dekat kuburan. Bahasa masih mau maksiat sama Allah, masih mau berbuat dosa. Kapan insafnya? Kapan taubatnya? Ya, kita semua manusia nggak ada yang sempurna, Pak. Cenderung untuk berbuat dosa, cenderung untuk berbuat maksiat. Diingatin lagi sama Allah, summastaqomu, kamu istiqomah dalam imanmu, kamu istiqomah dalam ibadahmu. Ya kan Bapak kalau ditanya Pak mau dikasih duit tiap hari nggak Pak? Kalau saya tanya, mau Pak Ustadz, mau nggak dikasih pahala setiap hari? Mau Pak Ustadz. Ya istiqomah, umpamanya dikasih duit tiap hari karena kerja kan, betul nggak? Sama ketika Allah berbicara tentang perintah ibadah, ya ibadah dapat pahala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga terus di hati kita untuk terus istiqomah dalam iman, terus istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Jumat ketemu besok kita membahas tentang zikir, dan zikir adalah salah satu amalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak yang mau ditanyain lagi? Masih penasaran? Ini suasananya udah beda ya, nggak kayak kemarin ya. Nggak datang orangnya, malah beda lagi suasananya. Ya mudah-mudahan menjadi orang istiqomah itu sebuah kenikmatan, Pak. Nikmat. Kita sudah terpatri hati kita, jiwa kita, ruh kita ketika mendengar suara azan, ya Allah, Engkau panggil diriku. Ya, itu baru suara azan dipanggil kita, belum suara kematian. Ya, kalau kita dengar suara azan masih kita bisa nolak. Ya, entar dulu ya Allah, baru juga azan, ya enggak? Baru juga iqomat, baru juga rakaat 1, baru juga rakaat 2, udah habis baru rasain lo kalau udah mati, ya enggak? Enak gak kalau digituin? Enak loh Pak, kita kalau sholat berjamaah di belakang imam. Coba kalau kita udah sholat di depan imam, enak gak? Ya kita dibungkus sudah mati maksudnya. Ya Allah, iya dong kalau di depan imam. Ya, sekali lagi kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah bimbing terus kita dengan hidayahnya. Allah jadikan sikap kita adalah sikap yang istiqomah dalam iman, sikap istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mati kita husnul khatimah, diterima amal ibadah kita, selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahadika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahadika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahadika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.